Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Finish. Greeting to teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sultan yang sudah berdoa. Untuk lebih semangat, Bapak ingin dengar ya dari kalian. SMK, iya. SMK, iya. PBI, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Bapak akan menanyakan dulu presensi atau kehadiran hari ini, atau mungkin ada yang tidak hadir. Silakan, Sultan. Hadir semua betul? Alhamdulillah. Ada semua ya, bagus. Mari sebelum kita masuk, Bapak ke pembelajaran hari ini akan mengecek kebersihan, kerapian dan kedisiplinan kalian. Seragamnya juga sudah sesuai semua, sudah masuk. Ya, bagus. Kalau begini kan kita nanti belajarnya menjadinya nyaman. Baik ya. Terus selanjutnya Bapak mau bertanya terlebih dahulu nih ya sama kalian berkaitan materi pembelajaran yang sebelumnya ya. Sebelum kita masuk pelajaran hari ini, Bapak mau bertanya atau ingin mengetahui apa saja yang sudah kalian pelajari ataupun yang belum kalian pahami dari pembelajaran yang sebelumnya. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau menjelaskan apa yang kalian ketahui tentang pelajaran sebelumnya ataupun pertanyaan tentang pelajaran sebelumnya. Silakan. Ya, Pri, silakan. Vokal. Iya, bagus. Bukan buat apa ya. Jadi, karena materi sebelumnya kita sudah mempelajari ya berkaitan dengan mendemonstrasikan pembacaan puisi ya, yaitu harus memperhatikan vokal, ya, ekspresi dan intonasi ya, seperti itu. Mungkin dari kalian ada yang belum paham dengan materi sebelumnya? Ya, silakan, Dwi. Antologi puisi maksudnya. Oke, ada yang paham atau tahu? Ya, mungkin karena belum ada yang paham maka dia juga menanyakan, Bapak jelaskan ya. Antologi puisi itu adalah kumpulan ya puisi ya dari satu atau beberapa penyair. Penyair itu pengarang puisi, membuat puisi ya. Biasanya dikumpulkan dalam satu buku ya. Jadi untuk antologi itu biasanya buku ya, sekumpulan. Karena antologi puisi, maka buku tersebut di dalamnya terdapat kumpulan puisi ya. Oke, itu alhamdulillah ya, berarti kalian sudah menyimak dengan baik. Ada juga yang belum paham tapi sekarang sudah mengerti ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk nih ke model pembelajaran pada hari ini, pagi hari ini, yaitu menganalisis unsur pembangun puisi. Ini masuknya ke dalam kompetensi dasar atau KD 3.17 ya. Ya, di dalamnya kalian harus bisa menjelaskan, menganalisis ya, menelaah, yaitu yang akan kita pelajari pada hari ini. Lalu kita akan mempelajari atau menganalisis unsur pembangun puisi ini menggunakan model pembelajaran apa? Nah, model pembelajaran itu kan banyak ya. Ada model pembelajaran inquiry learning, discovery learning, problem based learning, lalu ada project based learning dan lain sebagainya. Kita pada hari ini ya, pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL. Apa itu PBL? PBL panjangannya dalam bahasa Inggris ya, problem based learning. Nah, ini yang masuk dalam PBL panjangannya problem based learning. Apa sih artinya problem based learning? Problem based learning itu mempelajari atau pembelajaran yang berbasis masalah. Ya, problem itu kan masalah, base itu basis dasar. Ya. Jadi pembelajaran
bisa pertama itu mengidentifikasi ya materi yang diberikan oleh Bapak sebagai pendidik. Ya, lalu kalian harus bisa menganalisis dengan cara meneliti. Ya, dengan cara meneliti, setelah itu baru kalian menyimpulkan, mengambil solusi, menentukan solusi. Itu apa namanya manfaat model pembelajaran yang inovatif, yaitu PBL atau problem based learning. Dan metode yang digunakan oleh Bapak ya untuk kalian pembelajaran pada hari ini adalah scientific, pendekatan saintifik dan TPACK. Apa itu metode saintifik? Metode saintifik itu adalah metode yang berkaitan dengan penelitian. Jadi kalian harus meneliti, menganalisa. Ya, yang saya coba sampaikan. Nanti kalian juga dalam beberapa kelompok, kalian harus bisa meneliti, menganalisa, lalu mengucapkan suatu masalah yang ditanyakan. Ya. Lalu juga menggunakan metode TPACK. T-nya itu adalah teknologika. Pembelajaran metode TPACK itu kita mencari atau memperoleh konten ilmu pengetahuan ya, dengan menggunakan dengan cara belajar mengajar yang baik, inovatif, memanfaatkan teknologi. Nah, seperti itu. Jadi Bapak nanti akan menayangkan Salindia melalui PPT ya, itu dengan apa namanya laptop, dengan fokus ya. Terus kalian juga nanti mengerjakan soal, ada yang mau perintahkan nanti melalui HP ya, aplikasinya Google Form ya. Itu baik ya. Itu model pembelajaran kita hari ini dan metodenya ya, PPL model pembelajarannya, metodenya saintifik dan TPACK. Oke. Nah, sebelum Bapak tayangkan dulu, silakan kalian buka HP-nya ya, kerjakan pretest aplikasinya Google Form. Tadi sudah Bapak bagikan sebelumnya di dalam grup kelas, WA grup kelas kalian ya, silakan dikerjakan selama 1 menit saja, hanya 2 soal. Silakan. Oke, cukup ya. Silakan serentak semuanya klik kirim. Oke, terima kasih, bagus. Bapak lihat melalui HP. Ternyata jawaban kalian hampir semua benar, bagus semuanya. Ya, jadi walaupun ini belum kalian pelajari, tapi menurut pendapat kalian sendiri ya, pretest ini, ternyata kalian hampir semuanya menjawab benar. Oke, baik, silakan kalian perhatikan tayangan Salindia berikut berkaitan dengan menganalisis unsur pembangun puisi. Ya, tayangan Salindia, aplikasinya adalah PowerPoint atau PPT, judulnya analisis unsur pembangun puisi. Kaitan dengan karya 3.17. Ini ada contoh puisi ya, namanya penyairnya X judulnya musuh. Bapak akan jelaskan dulu kaitannya dengan puisi. Artinya apa sih definisinya? Puisi adalah ungkapan perasaan dan pengalaman batin seseorang ya, yang diungkapkan melalui kata-kata yang indah. Jadi pengalaman batin, ungkapan pengalaman seseorang, perasaan dalam kata-kata. Unsur puisi itu ada 2. Intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Untuk membangun puisi ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik yang intrinsik adalah unsur yang membangun yang berasal dari dalam. Ada 2, fisik dan batin. Kalau intrinsik ada 3, ya, geografi, sosial dan nilai. Nah, yang pertama unsur intrinsik untuk fisik yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Cara menghafalnya diksi itu pilihan atau pilihan kata. Ya, diksi itu pilihan kata. Lalu masih unsur intrinsik puisi kategori fisik. Ya, yang kedua adalah rima. Rima itu sama dengan irama, yaitu persamaan bunyi pada puisi baik di awal atau pada akhir baris puisi. Ya, itu rima. Jadi misalnya nih, selegram ri, ya,
sama semua alirannya. Kalimatnya berjanji, menaiki, pergi, ya semua. Yang berikutnya yang ketiga tipografi, yaitu tipografi adalah bentuk paragraf yang berpola. Contoh, Bapak nggak kelihatan, tapi nanti dari sendiri di internet, ya, browsing sendiri ada bentuk itu hijab karya Sutardi Kalsumbari. Itu fungsinya hijab guru-gurunya. Nah, sekarang yang keempat, masih puisi kategori fisik adalah imaji mengandung makna konotasi atau interpretasi yang menggunakan figuran usia. Contoh, ada kata-kata bunga-bunga bermekaran pada lidahnya. Kita tidak bisa melihat, tapi seolah kita merasakan, ya, dengan indera kita. Ya. Lalu yang berikutnya masih esensi puisi atau fisik yang kelima adalah kata konkret atau konkret. Ya, adalah kata yang berarti sebenarnya, sesungguhnya atau realnya. Ya. Misal pada kalimat aku tetap menerang menerjang, ini real, ya, tetap semangat. Selanjutnya masih unsur definisi puisi atau fisik yang terakhir yang keenam adalah gaya bahasa atau majas. Terus, ya, yaitu kalimat dari puisi mengandung gaya bahasa atau majas. Ini gaya bahasa apa? Diperpola. Matahari membakar kulitku, ya, berlebihan, terlalu berlebihan. Kalau personifikasi apa? Seolah benda seperti manusia. Lalu yang kedua, unsur definisi puisi kategori batin yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide yang ingin disampaikan penyair. Tema harus tahu lah tema kalian. Terus untuk definisi kategori batin yang kedua adalah rasa. Rasa ini adalah gambaran emosi dalam puisi yang diungkapkan oleh si penyair. Dia sedang sedih, dia sedang emosi, dia sedang senang, gembira dan sebagainya. Ya, itu rasa batin. Ya. Lalu masih dalam puisi kategori batin yang ketiga adalah nada. Ya, cara penyampaian penyair kepada pembaca. Ya, nadanya berapi-api, ya, semangat, ya, atau biasa saja. Itu nada. Dan yang terakhir unsur puisi kategori batin yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan dalam puisi oleh si penyair, ya. Nah, itu unsur esensi puisi. Ada 10. Yang fisik ada 6, yang batin ada 4. Sekarang unsur esensi puisi ada 3. Yang pertama adalah biografi. Biografi itu adalah berbelakang atau riwayat hidup dari puisi. Asal usul. Kalian harus tahu asal usulnya, latar belakangnya biografi si penyair, pengarang puisi dari mana? Ya dari literasi. Literasi itu membaca lewat siapa? Bisa lewat buku, bisa juga lewat browsing di internet. Ya, yang kedua sosial atau masyarakat, yaitu kondisi dan situasi sosial saat puisi dibuat. Kondisinya bagaimana saat puisi dibuat? Biasanya si penulis puisi atau yang menayangkan puisi itu di dalam media online bisa akan menjelaskan situasi sosialnya membuat puisi pada saat itu. Yang terakhir nilai dalam puisi selalu mengandung unsur dan nilai terkandung dalamnya seperti politik, budaya, dan lain sebagainya. Ya, itu unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi. Ya, jadi intrinsik ada berapa tadi? 2. Fisik dan batin. Fisik ada berapa tadi? 6. Ya, apa aja? Si tema 5 tipografi, imaji, gaya kata konkret dulu, baru terakhir gaya bahasa. Kalau yang batin ada 4. Tema, rasa, nada, dan amanat. Nah, untuk ekstrinsik ada 3, yaitu biografi, sosial masyarakat, dan ya, baik, gitu ya. Terima kasih kalian sudah menyaksikan, sudah menyimak. Semoga bisa paham dengan yang sudah Bapak jelaskan juga. Nah, untuk selanjutnya, silakan Bapak akan berikan tugas kepada kalian, ya. Karena namanya model pembelajaran PBL ini adalah kalian juga harus bisa menganalisis, ya. Terutama puisi yang kita analisis hari ini adalah puisi aku karya Hairil Anwar. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sudah kita atur. Dan tadi sebelum itu masuk Bapak sudah bagikan ya. Sudah bagikan LKPD. Semuanya sudah diberikan yang belum tidak. Oke, silakan dikerjakan ya. LKPD-nya ada petunjuk langkah-langkahnya, ada
teks puisi di situ di dalamnya ada juga pertanyaan. Silakan dikerjakan. Rasanya sudah cukup kalian berdiskusi selama kurang lebih 20 menit. Kalian mulai dari kelompok 1. Maju ke depan semuanya kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Digeser sedikit ke sini. Ya. Mengenai unsur pembangunan yang ada pada puisi, Unsur pembangunan. Puisi yang ada pada karya yang namanya adalah 1. Tema puisi ini menggambarkan tentang ketekunan seorang memperjuangkan hak dirinya tanpa merugikan orang, walaupun banyak halangan yang datang tema ya. Arti dari judul ini menceritakan kisah aku yang sedang menelusuri perjalanan arah hidupnya. 2. Rasa. Dalam puisi aku karya Khairul Anwar menggambarkan suasana yang mengandung kewibawaan dan jelas dalam penyampaian puisi. Karena dalam setiap baris puisi ini ada kata perjuangan dan suasana yang syahdu dan terlihat sedih. 3. Ada dalam puisi aku karya Khairul Anwar menggambarkan suasana yang mengandung kewibawaan dan jelas dalam penyampaian puisi, karena dalam setiap baris puisi ada perjuangan dan suasana yang syahdu dan terlihat sedih. Demikianlah untuk membangun yang dapat kami temukan pada puisi aku karya Khairul Anwar. Mungkin rekan-rekan kelompok lain ada yang ingin bertanya. Nah, jawab dari kelompok 3 ya. Nah. Oke, suasana apa yang terkandung di dalam puisi aku? Ada jawaban kalian tulisan suasana? Silakan. Jawabannya adalah suasana yang terkandung dalam puisi aku menurut kami adalah puisi ini menggambarkan keadaan seseorang yang penuh dengan perjuangan untuk mencapai sebuah tujuan, tetapi terdapat suasana yang menjadi haru tentang perjalanan hidup yang penuh pengorbanan. Nah, ini suasana tentang perjalanan hidup seorang yang penuh pengorbanan. Baik, terima kasih Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terdapat pada puisi ini adalah sebagai manusia harus mempunyai kesetiaan hidup. Demikian untuk membangun yang dapat kami temukan karya Khairul Anwar. Mungkin rekan-rekan kelompok ingin ada yang bertanya. Yang bertanya silakan. Jawab. Ya silakan kelompok 1. Unsur kata komplit apa yang tergandung dalam puisi aku? Unsur kata komplit dalam puisi aku adalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 3, ini mencoba mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai unsur pembangun yang ada pada visi kampung karya Suryo Katwati. Di antaranya adalah 1. Biografi singkat. Bentar ya. Jadi Bapak akan menjelaskan sedikit biografinya Khairil Anwar. Beliau ternyata seorang penyair yang hebat ya. Jadi walaupun beliau ternyata keluarga bangsawan ya. Ibunya keturunan dari apa tadi itu? Keturunan dari orang keraton ya. Terus kalau bapaknya dari menteri tadi ya, saudara menteri Suta Tahrir. Terus walaupun ayah ibunya apa namanya beliau itu ibaratnya dari keluarga broken home ya, ayah ibunya bercerai tapi beliau tidak putus asa. Beliau ikut ayahnya ke Jakarta, lalu beliau sekolah SD dalam zaman dahulu zaman Belanda itu SD itu ya, high English school ya, jadi itu SD zaman Belanda. Terus setelah itu beliau melanjutkan SMP di Belanda ya, Belanda tapi tidak sampai selesai dan kembali ke Indonesia. Dia membuat puisi-puisi yang hebat ya, puisi-puisi yang terkenal sampai sekarang, sampai tahun 2023 dan seterusnya. Beliau lahir dari tahun 1922 sudah bikin puisi yang hebat. Tahun 1930 sampai 1943 itu yang mengarang puisi aku ya. Nah, puisi aku justru terkenal di tahun 1949 setelah Indonesia merdeka ya. Jadi menggelorakan semangat dan juga kembali menjelas balik perjuangan pengorbanan para pahlawan yang telah gugur untuk memperbaiki atau merebut kemerdekaan. Ya, itu. Jadi hanya silakan kelompok buat Menurut kami pertanyaan dari kelompok 2 adalah nilai-nilai apa yang terkandung dalam visi. jawab unsur nilai apa? Nilai-nilai yang terkandung dalam visi kampung kami adalah penjelajahan budaya berkisar pada penyajian corak bahasa ucap baru yang daripada corak bahasa ucap yang menghargai salah seorang penyair budaya Amir Hamzah yang telah mampu mendongkrak bahasa ucap. Sajak aku adalah sajak yang paling memiliki corak. Terima kasih. Alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya, sudah menganalisis ya, lalu sudah menginterpretasi apa itu unsur puisi, baik ekstensif maupun ekstensif. Ya, jadi unsur ekstensif kita ada 2, yaitu visi dan batin. Visi itu ada 6, batin itu ada 4. Lalu unsur ekstensifnya ada 3, geografi, sosial dan. Terima kasih bagus semuanya. Silakan. Ya, bangkunya dikembalikan ke posisi. Oke, sudah ya. Kita sudah selesai berdiskusi ya. Kalian juga sudah menjawab, menganalisa, lalu membahas materi yang kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan unsur pembangun puisi. Nah, sekarang kalian kerjakan kembali ya post test yang Bapak berikan melalui aplikasi Google Form di grup kelas. Silakan Bapak kasih waktu 1 menit. Oke, silakan siap-siap klik kirim serentak. Kirim. Udah ya? Ya, coba Bapak lihat dulu di HP Bapak jawaban kalian. Ya, alhamdulillah ternyata jawabannya mendekati hampir 100% benar semua. Berarti pembelajaran kali ini bisa kalian pahami, bisa kalian terima dengan baik ya. Silakan Bapak mau bertanya ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah ya. Terus adakah kesulitan yang kalian alami pada pembelajaran kali ini? Bagus ya. Terus selanjutnya Bapak akan memberikan kalian tugas ya, yaitu kalian catat silakan.
tugas kalian adalah menuliskan unsur-unsur pembangun puisi berjudul Kerawang Bekasi karya Hairin Anwar ya. Ini nanti dikumpulkan pada saat pertemuan kita berikutnya, karena nanti kita akan membahas unsur pembangun puisi pada puisi Kerawang Bekasi karya Hairin Anwar, dan kalian juga harus membuat puisi nanti, puisi karya kalian sendiri yang di dalamnya harus ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pembangun puisi ya, untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Kita sudah selesai ya pembelajaran pada hari ini. Untuk yang masing-masing ini nanti akan Bapak sampaikan nilainya di grup. Untuk kelompok Bapak kasih apresiasi, kasih nilai, semuanya mendapat nilai 95. Terus karena kita sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini, semoga kalian semua merasa senang ya, sudah paham ya, supaya kita juga nanti pulang ke rumah semuanya selamat ya, tidak kurang suatu apapun. Maka alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Kembali ketua kelas, silakan dipimpin doa. Attention please. Before we go, let's pray together. Right. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Ya.